Strategi pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa. Pembelajaran ini digagas oleh Carl Tomlinson, seorang pendidik, penulis, dan pembicara asal Amerika. Dalam penerapannya, pembelajaran ini membagi dan mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan karakteristiknya. Siswa juga dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuannya, apa yang disukai, dan kebutuhan masing-masing. Dengan begitu, siswa tidak merasa frustasi dan gagal dalam pengalaman belajarnya. Pembelajaran ini bisa menjadi salah satu pilihan guru saat memilih model pelajaran yang akan digunakan terlebih dahulu. Pembelajaran diferensiasi ini dianggap cocok dengan pembelajaran di abad 21 ini. Ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran diferensiasi. 1. Bersifat proaktif. 2. Menyediakan berbagai pendekatan. 3. Menekankan kualitas daripada kuantitas. Berorientasi pada peserta didik. Berakar pada asesmen. Campuran dari pelajaran individu dan klasikal. Terakhir, bersifat hidup. Prinsip-prinsip pada penerapan pembelajaran ini, kurikulum merdeka sangat identik dengan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Begitu juga dengan pembelajaran diferensiasi ini. Pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Berikut prinsip-prinsipnya. Pertama, lingkungan belajar, kurikulum yang berkualitas, asesmen berkelanjutan, pengajaran yang responsif, terakhir kepemimpinan dan rutinitas di kelas. Keunggulan dari pembelajaran ini, pertama, sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kedua, sesuai dengan kurikulum, terutama pada kurikulum merdeka, sesuai nilai dan peran guru penggerak, dan sesuai dengan tujuan sistem pendidikan Indonesia. Jenis-jenis pada pembelajaran ini ada 3, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Strategi diferensiasi konten mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Dalam hal ini, konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses adalah strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Terakhir, diferensiasi produk. Strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa, penerapan, dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajarinya. Untuk menerapi pembelajaran ini, adapun langkah-langkahnya. Pertama, mengenali karakteristik siswa, mulai dari sifat, minat, hingga gaya belajar mereka. Mengenali karakteristik siswa ini dapat dilakukan dengan metode observasi selama kegiatan belajar berlangsung dan asesmen diagnosis melalui wawancara atau angket. Kedua, setelah mengetahui karakteristik siswa, guru dapat membagi mereka ke dalam beberapa kelompok berdasarkan minat atau gaya belajar mereka. Ketiga, langkah berikutnya adalah memiliki topik pembelajaran dengan memperhatikan keberagaman siswa dalam hal motivasi, minat, dan harapan belajarnya. 4. Berikan siswa pilihan terkait tugas yang akan dikerjakan, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang akan digunakan. Dan kelima, guru melakukan asesmen di awal pelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pelajaran yang akan dipelajari, sekaligus mengukur kesiapan siswa terhadap tujuan pembelajaran. Asesmen juga dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan diakhiri pembelajaran. Guru melakukan evaluasi dengan meminta siswa membuat suatu produk tertentu. 6. Melakukan evaluasi dan refleksi dari penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Lanjut contoh penerapannya di kelas tinggi. Contoh pertama, guru menjelaskan apa itu fenomena alam. Guru bisa menggunakan video atau gambar yang dapat mendukung pemahaman siswa yang tidak memiliki pengalaman terhadap fenomena alam tersebut. Bisa dikatakan bahwa guru membutuhkan media belajar yang terkait dengan materi pembelajaran tersebut. Pada kesempatan ini, guru bisa menggunakan video materi yang dimiliki Kejar Cita.
Kemudian contoh lainnya yaitu seperti kita ingin mengerjakan pelajaran matematika. Kita bisa meminta siswa untuk mencari benda-benda di sekitar mereka yang berbentuk simetri dan membawa benda-benda tersebut ke sekolah. Setelah siswa telah membawa benda-bendanya masing-masing, kita dapat menunjukkan beberapa siswa untuk memberikan penjelasan tentang benda-benda yang mereka bawa ke sekolah. Mintalah penjelasan atau alasan mengapa siswa membawa benda tersebut ke sekolah.